Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuris Al-Khalifi pada mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Kita sudah sampai pada pertemuan 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal Microsoft PowerPoint dan mengatur slide layout. Penasaran kan? Yuk kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Oke teman-teman, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, pasti teman-teman sudah menggunakannya mulai dari SMP, dari SMK, bahkan hingga sekarang. Nah, sekarang saya akan flashback kembali dan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Nah, apa sih itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint adalah aplikasi bagian dari Microsoft Office, di mana aplikasi ini dapat membantu kita dalam melakukan sebuah presentasi. Nah, tampilannya pun menarik ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan gambar, kemudian film, kemudian berupa teks, berupa tabel, berupa chart, dan lain-lain. Nah, ada beberapa syarat nih yang teman-teman perlu perhatikan pada saat membuat materi di PowerPoint agar tampilannya baik dan dapat dimengerti oleh audiens. Apa saja? Yang pertama, menggunakan desain yang konsisten. Di sini pasti teman-teman kadang suka berbeda-beda ya template-nya. Nah, usahakan template-nya teman-teman sudah atur jadi satu desain. Jadi desainnya itu konsisten ya teman-teman. Nah, yang kedua, batasi jumlah baris dan kata dalam setiap slide. Jadi, satu slide ini teman-teman tampilkan poin-poin yang penting-penting saja. Jangan memuat paragraf yang begitu panjang sehingga audiens malas untuk membaca. Jadi, poin-poin pentingnya saja. Nah, yang ketiga adalah pergunakan warna teks latar belakang yang agak kontras sehingga mudah dibaca oleh audiens. Jadi jangan sampai tulisannya hitam, backgroundnya pun gelap. Jadi harus disesuaikan, harus imbang. Kalau mau tulisannya gelap, berarti backgroundnya harus terang. Dan begitu sebaliknya, tulisannya terang, berarti backgroundnya jangan terang, tapi harus gelap. Seperti itu ya teman-teman. Yang keempat adalah hindari penggunaan animasi dan sound yang berlebihan. Yang kelima adalah pergunakanlah tombol-tombol penghubung antar slide. Dalam hal ini teman-teman menggunakan link ya di dalam PowerPoint. Jadi tombol ini menuju ke home, tombol ini menuju ke menu utama, tombol ini menuju ke baris berikutnya tentang apa, tentang A, tentang B, tentang C, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi lebih mudah dalam membuat navigasi pada slide PowerPoint teman-teman semua. Dan yang terakhir, pergunakan grafis atau gambar dalam menggambarkan informasi lebih banyak dibandingkan menggunakan teks. Jadi lebih hidup, lebih berwarna, lebih menarik dibanding menggunakan hanya teks saja. Nah, itu adalah 6 syarat yang harus diperhatikan teman-teman sebelum membuat presentasi dalam menggunakan aplikasi PowerPoint. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat presentasi yang baik. Sekarang, sebelum kita menggunakan Microsoft PowerPoint, alangkah baiknya juga kita mengetahui bagian-bagian apa saja dan tools-tools apa saja yang ada dalam Microsoft PowerPoint. Ini adalah tampilan Microsoft PowerPoint. Kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2016. Untuk teman-teman yang menggunakan 2010 dan 2013, itu tampilannya tidak jauh berbeda. Dan mungkin teman-teman yang masih menggunakan 2003 dan 2007, itu tampilannya agak berbeda. Teman-teman tinggal mengikuti saja, tapi untuk fungsi dari tiap-tiap toolsnya masih sama ya teman-teman. Yang atas adalah title bar, jadi nama dari file PowerPoint kita. Kemudian dari file sampai help ini kita sebut dengan menu tab. Kita akan membahas satu persatu. Langsung saja kita mulai dari home ya teman-teman. Nah, di bagian home ini menu tab home. Di bagian slide ini ya teman-teman, ada new slide yang ini.
ini untuk membuat slide baru. Di sini ada 9 layout slide yang kita bisa gunakan. Nanti akan saya bahas di akhir segmen. Kemudian yang ini adalah memilih layout. Ini mengganti layout yang sedang aktif. Bedanya kalau ini new slide, dia membuat slide baru ke bawah. Kalau layout, dia mengganti slide yang sedang aktif. Kemudian ada reset, mengembalikan layout pada posisi awal. Kemudian ada section, memberi keterangan slide pada sidebar. Nah, ini adalah sidebar. Maksudnya apa? Memberi keterangan yang ini. Nah, jadi nanti ada keterangan, oh ini bagian layout, ini bagian inti dan lain-lain. Teman-teman bisa menggunakan section dan bisa di drop down kan menunya. Jadi kalau teman-teman slide-nya sudah banyak, nah bisa menggunakan perintah atau fungsi dari section. Kemudian kita beralih ke bagian font yang ini. Di sini ada font untuk memilih jenis huruf. Jenis hurufnya banyak. Ini yang sudah terinstall di laptop saya. Kemudian sebelahnya ada font size. Ini mengganti font sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian grow font untuk memperbesar ukuran huruf secara otomatis. Kemudian ada shrink font, ini untuk memperkecilnya. Kemudian ada clear formatting, menghapus teks yang terformat. Kemudian ada font color untuk memberi warna pada huruf, bold untuk mendebalkan, italic cetak miring, underline garis bawah, shadow memberikan bayangan, strike through untuk cetak coret. Kemudian ada karakter spacing untuk mengatur jarak huruf, dan terakhir di bagian font ada change case untuk mengubah huruf dengan fasilitas case. Nah ini ya, maksudnya sentence case dia kapital di awal saja. Kemudian untuk lowercase dia tulisannya kecil semua, hurufnya kecil semua. Kemudian uppercase dia kapital semua. Kemudian kapital each word, kapital di tiap awal kata. Kemudian ada toggle case, kebalikannya dari kapital each word. Betul ya teman-teman ya. Sekarang kita beralih ke bagian paragraf. Di bagian paragraf ada bullets. Di sini untuk membuat daftar list dengan simbol. Simbolnya apa aja? Nah ini ada 7 ya yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian sebelahnya ada numbering untuk membuat daftar list dengan nomor. Kalau tadi menggunakan simbol, kalau yang ini menggunakan nomor dan huruf. Kemudian di sebelahnya ada list level yang 2 ini. Fungsinya untuk mengatur huruf yang menjorok. Sebelahnya lagi ada line spacing untuk mengatur jarak huruf antar paragraf. Yang ini text direction untuk mengatur orientasi bentuk huruf. Dia mau horizontal, mau rotate 90 derajat, 270 derajat, atau stacked. Semua tulisannya ke bawah. Kemudian ada alignment left untuk huruf rata kiri, alignment center untuk huruf rata tengah, alignment right untuk rata kanannya, kemudian alignment justify untuk rata kiri kanan. Dan kita juga bisa mengatur format kolom dengan menggunakan kolom. Kita mau 2 kolom, mau 3 kolom, atau hanya mau 1 kolom, itu bisa. Kemudian ada convert to smart art. Tugasnya atau fungsinya untuk mengubah daftar list menjadi tampilan visual. Nah, kurang lebih itu di menu tab home. Sekarang kita beralih ke insert. Di bagian insert ada tabel. Yang ini ya. Untuk membuat tabel. Tabelnya mau berapa baris, berapa kolom, bisa di insert. Kemudian sebelahnya ada picture untuk menyisipkan gambar. Kita bisa menyisipkan gambar dari komputer kita ataupun dari online. Nah ini ya bisa ya, untuk 2013 sampai 2016 sudah bisa. Kemudian di sebelahnya ada screenshot untuk menyisipkan screenshot pada layar. Kemudian ada foto album, fungsinya untuk membuat slide foto album dari koleksi foto. Kemudian ada save, yang ini untuk menyisipkan bentuk. Nah ini kita bisa gunakan untuk membuat navigasi ya teman-teman. Kemudian ada smart art, membuat grafik informasi secara visual. Ini. Kemudian ada chart untuk membuat grafik dengan menggunakan data. Biasanya grafik batang, grafik pie ya, seperti itu teman-teman bisa gunakan. Nah seperti ini ya. Banyak chart
yang bisa kita gunakan sebagai visualisasi data. Kemudian ada get add-in untuk mendownload pengaya, dan my add-in melihat pengaya yang sudah di-download. Selanjutnya bagian link sampai simbol. Di sini link untuk memberikan tautan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan link untuk menyisipkan link. Kemudian ada action untuk memberikan aksi. Nah, ini sama untuk membuat link juga, tapi bedanya di sini khusus untuk yang ada di dalam Microsoft PowerPoint saja. Nah, teman-teman bisa menggunakan shape, perpaduan antara shape dengan link atau action untuk membuat navigasi, misalkan navigasi ke home, navigasi ke materi inti, navigasi ke bagian akhir, ataupun dan lain-lain. Jadi PowerPoint dan presentasinya lebih tertata dan tersusun rapi ya teman-teman. Kemudian di sini sebelahnya ada komen untuk memberikan komentar, sebelahnya lagi ada text box untuk membuat box isian berupa teks. Kemudian ada header dan footer. Kemudian ada word art untuk membuat huruf artistik. Kemudian di sebelahnya ada date time untuk menyisipkan atau membuat kalender dan waktu. Kemudian ada slide number untuk memberikan nomor pada halaman slide. Kita bisa menggunakan itu ya. Kemudian objek untuk membuat objek, dan sebelahnya equation untuk membuat rumus matematik. Teman-teman yang ingin menggunakan rumus matematik bisa menggunakan fungsi dari equation. Equation sudah banyak ya, bisa teman-teman gunakan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian ada simbol untuk menyisipkan karakter simbol. Nah, simbolnya banyak, bisa teman-teman pilih mulai dari rumus fisika, omega, dan lain-lain ya. Itu hampir rata-rata sudah ada di sini. Selanjutnya kita, ini salah ya, hanya media saja. Kita beralih ke media. Di sini ada video untuk menyisipkan video, audio untuk menyisipkan audio seperti musik. Kemudian ada screen recording. Nah, kita juga sebenarnya bisa merekam layar pada slide dengan menggunakan fungsi dari screen recording. Kita beralih ke tab design. Di sini ada beberapa tema yang kita bisa gunakan menggunakan tema, themes di sini ya, di bagian design. Kemudian ada variasinya juga, mau warna apa dari si tema ini. Ada putih, ada biru, ada ungu, dan ada orange atau kekuningan dari tema yang saya gunakan. Kemudian ada slide size, dia ukurannya standar 4:3. Kemudian ada widescreen 16:9 seperti layar pada laptop teman-teman. Kemudian ada format background. Di sini kita bisa menggunakan atau mengganti latar belakang sesuai dengan yang kita inginkan, baik menggunakan gradient, gambar, ataupun pattern. Kita ke menu transisi. Transisi di sini fungsinya untuk menampilkan perpindahan atau animasi perpindahan dari slide-nya. Nah, kita misalkan fall over. Nah, seperti ini tampilannya. Dari 2010 sampai 2016 ada beberapa perbedaan. Nah, ini ada menu burung, dan setahu saya di 2010 belum ada. Nanti teman-teman bisa cek ya. Kemudian di sini ada sound, atau di sini ada timing yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian ada animasi. Animasi di sini, kalau tadi animasi untuk slide, kalau ini animasi untuk setiap objek yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Kita bisa menggunakan wipe seperti ini dia tampilnya, dan efek option mau ke atas, mau ke kiri, kanan, atau bawah. Dan kita juga add animation. Bedanya dengan yang ini, kalau ini dia hanya satu kali. Bedanya kalau ini hanya satu kali.
Kalau ini dia menambahkan baru untuk misalkan keluarnya mau seperti apa. Nah, seperti ini keluarnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada animation pane. Di sini ada kolom atau sidebar kanan untuk mengatur animasi apa saja yang sudah kita gunakan. Dan ini pun ada start on click, start with previews, dan ada start after previews. Kita bisa menggunakan masing-masing dari fungsi tersebut. Nah, itu kurang lebih yang sering digunakan dalam Microsoft PowerPoint. Kemudian tadi saya sudah memberitahu kita akan membahas tentang layout pada Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada 9 layout yang akan kita bahas karena ini juga penting untuk teman-teman pahami. Yang pertama ada title slide. Ini ya, title slide. Ini biasanya digunakan untuk judul atau slide pada slide pertama. Kemudian ada title and layout. Di sini terdiri dari 2 bagian. Ada judul dan ada konten. Ini yang biasa digunakan, title and content. Kemudian ada section header. Layout ini berisi dari lanjutan presentasi dari slide selanjutnya. Kemudian ada to content. Di sini ada 1 buah judul dan 2 buah konten. Jadi kiri kanan. Bedanya dengan konten yang ini, dia kontennya cuma 1, yang ini kontennya 2. Kemudian ada comparison. Comparison dia sama seperti to content, hanya berbeda. Ini judul inti. Kemudian di bawahnya masing-masing dia ada judul lagi untuk di setiap konten. Jadi 1 judul, 2 subjudul untuk konten, dan 2 kontennya. Kemudian ada title only. Dia di sini hanya judulnya saja. Kemudian ada blank. Kalau blank ini benar-benar kosong, tidak ada sectionnya. Kemudian ada content with caption. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan content with caption untuk mempresentasikan isi materi slide yang menyertakan caption atau penjelasan dari slide tersebut. Dan yang terakhir, picture with caption. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan picture with caption untuk mempresentasikan gambar yang menyertakan caption. Kalau teman-teman ada gambar nih, misalkan teman-teman di bawahnya akan menjelaskan tentang gambar tersebut. Nah, cocok untuk menggunakan layout dari picture with caption. Oke, itu adalah fungsi dari tools-tools pada Microsoft PowerPoint dan juga layout yang sudah kita bahas. Sekarang kita akan praktek membuat slide atau presentasi pada Microsoft PowerPoint. Jadi silakan teman-teman buka laptopnya atau komputernya, kita praktek bareng-bareng. Di sini ada menu home, new, dan open. Kita pilih yang menu home, pilih yang blank presentation saja. Nah, di sini sudah ada menu blank presentation yang sudah kita buat. Saya di sini tidak terlalu banyak menggunakan tools yang sudah tadi saya jelaskan. Hanya singkat saja. Di sini saya menggunakan to content. Jadi ada 1 judul dan 2 konten, kiri dan kanan. Nah, yang untuk menu judul misalkan saya isi dengan tugas sekretaris. Kemudian saya beri rata tengah. Kemudian saya besarkan hurufnya menjadi 54 dan saya bold. Nah, kemudian sebelah kiri saya akan mengisi job desk dari sekretaris. Nah, sekretaris ngapain aja sih biasanya? Misalkan membuat surat ya, membuat surat. Kemudian menerima tamu. Kemudian menerima telepon. Kemudian membuat agenda. Dan yang terakhir misalkan menyimpan arsip. Nah, sebelah kiri adalah job desk-nya. Nah, sebelah kanan saya pengen ada gambar nih teman-teman.
kita bisa menyisipkan gambar menggunakan picture, menu picture yang ini ya. Nah, kita pilih gambarnya ada di mana, kemudian kita pilih gambarnya. Nah, misalnya seperti ini, saya besarkan. Nah, kemudian ini saya besarkan juga, terlihat lebih besar tulisannya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengganti hurufnya, tipe hurufnya, misalkan yang sudah terkenal aja ya, misalkan Cambria. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini untuk menyimpan file, teman-teman menggunakan menu Save As, kita pilih Browse. Nah, dimana kita akan menyimpan datanya, maka di dokumen tugas sekretaris save. Dan apabila sudah di save, teman-teman, ini ada perbedaan di bagian title bar. Jadi ada judul yang sudah kita save tadi ya. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa stay safe and di rumah aja. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Bye.